Masih di tahun kesehatan rohani, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pemulihan gambar diri. Apa itu gambar diri? Gambar diri adalah pengenalan atau pemahaman terhadap siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi bahwa ternyata banyak orang yang tidak mengenal dirinya dengan baik, tidak memahami keadaan dirinya yang sebenarnya. Atau banyak orang yang mengalami gambar diri yang rusak. Hari ini itu mungkin termasuk kita semua, saya dan saudara. Kita akan melihat bagaimana gambar diri itu bisa dipulihkan hanya oleh Tuhan Yesus saja. Katakan amin. Orang yang gambar dirinya bermasalah, dia tidak dapat berjalan di dalam rancangan Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, gambar diri itu banyak dipengaruhi oleh karena penilaian orang lain kepada kita. Bukan tidak boleh orang menilai kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Sejak awal bahwa manusia itu memiliki gambar diri yang sempurna, gambar diri yang utuh, sebab Allah yang menciptakan manusia. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, Dia menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Jadi kalau Allah sendiri yang menciptakan, kemudian yang diciptakan itu adalah menurut gambar dan rupanya, maka jelas bahwa ciptaannya itu memiliki gambar yang sempurna. Katakan amin. Tapi kemudian iblis datang merusak gambar diri manusia. Dia berusaha membuat manusia itu tidak serupa lagi dengan Allah, sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi serupa, gambar dirinya telah menjadi rusak. Orang yang memiliki krisis gambar diri, dia akan sulit membangun hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Sebab ketika gambar diri itu rusak, maka hubungan itu terputus. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, ada 3 cara iblis dalam merusak gambar diri manusia melalui pikiran dan perasaan yang salah. Yang pertama, rasa tidak berharga. Dia selalu merasuki pikiran kita dengan berkata, "Engkau tidak berharga." Tapi dengar baik bahwa Tuhan akan memulihkan kita, dan Dia berkata, "Engkau berharga." Katakan amin. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
Aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi yakinkan diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, ini selalu menyerang kita dengan berkata bahwa engkau tidak berguna. Mungkin ini disebabkan dari orang-orang di sekitar kita, atau lebih tepatnya orang dekat kita yang selalu berkata bahwa kita tidak memiliki guna, tidak memiliki manfaat, berfaedah dan lain sebagainya. Tapi kembali bahwa di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang berguna, katakan. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita berguna. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berdaya guna, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama kita, terutama bagi Tuhan, mari kita mau, ya, ada kata mau di sini, supaya kita hidup di dalam. Yang ketiga, iblis berusaha merusak gambar diri kita dengan merasuki pikiran, perasaan kita, selalu berkata bahwa kita tidak dimiliki dan memiliki siapapun. Tentu sebagai makhluk sosial, ketika kita merasa diri tidak punya siapa-siapa dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa, maka gambar diri kita menjadi rusak. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang suka menyendiri, yang tidak peduli dengan lingkungan, dengan sesama, bahkan tidak memperdulikan Tuhan. Padahal Roma 14 ayat 8 dengan jelas berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan baik bahwa kita semua adalah milik Tuhan, katakan amin. Mungkin hari ini kita sedang merasa bahwa kita tidak memiliki siapa-siapa, tapi ada satu pribadi yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita mendengar firman-Nya berkata bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ada yang memiliki kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya berdoa supaya gambar diri yang pada dasarnya, yang sejatinya telah diciptakan sempurna karena menurut gambar dan rupa Allah, yang kemudian dirusak oleh iblis, itu bisa kembali mengalami pemulihan. Sebab untuk itu Yesus datang ke dalam dunia, karena Dia mengasihi kita. Dia mau memulihkan kita. Dia berkata bahwa kita berharga di matanya, dan Dia memiliki kehidupan kita. Dia juga berkata bahwa kita berguna untuk perbuatan baik yang Tuhan persiapkan ketika kita mau hidup di dalamnya. Nah, hari ini dia pandang kepada Yesus. Kalau waktu-waktu yang lampau kita mengalami gangguan, mengalami keberadaan, merasa bahwa gambar diri kita ini sedang rusak, mari kita datang kepada Tuhan. Seburuk apapun, sejelek apapun gambar diri kita, kalau di tangan Tuhan, di tangan Yesus, Dia sanggup memulihkan. Kita datang kepada Tuhan sebab Dia memandang kita berharga, Dia mengasihi kita. Bahkan Alkitab berkata Dia membeli kita, membayar lunas, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Sebab Dia melihat kita itu sangat berguna, sangat berarti. Dan untuk itu Dia mau datang ke dalam dunia. Dia rela menjadi manusia, Dia rela menjadi hamba, begitu katakan, untuk mencari dan menyelamatkan kita, karena kita adalah orang-orang yang spesial.
Jangan melihat seperti kita melihat diri kita. Jangan melihat seperti orang lain melihat diri kita. Tapi lihatlah diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan yang memandang kita berharga, Tuhan yang mengasihi kita. Dan biarlah pikiran-pikiran Kristus itu terus ada dalam pikiran kita, sehingga kembali gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk gambar diri kami yang dipulihkan oleh-Mu sendiri. Karena untuk itu Engkau datang untuk memulihkan keadaan kami, untuk mengangkat kami, membenarkan kami, menguduskan dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa melihat bahwa kembali gambar diri kami pulih di dalam tangan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. AOE, antusias, yes, 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 haleluya.